Ternyata rumah mewah Habib Syekh, ya yang biasa sholawatan itu, dangdung tak-tok gendang-dung itu, rumah mewahnya itu bermasalah sehingga disegel sama aparat keamanan atau polisi. Disinyalir tanah yang didirikan di atasnya rumah mewahnya Habib Syekh itu bermasalah, ya, hasil menyerobot tanah milik orang yaitu Haji Amiruddin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam suasana di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan yang terbaik untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan semoga untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air selalu mendapatkan limpahan rahmat taufik hidayah ma'unah dari Allah untuk terus melanjutkan perjuangan dari generasi para leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kesemangatan, diberikan kekuatan untuk mendapatkan sebuah kemenangan demi generasi kita yang akan datang. Saudara-saudara yang saya pada kali ini kita mendapatkan sebuah informasi yang cukup mengagetkan, ya. Biasalah. Dari saudara-saudara kita sebelah, klan-klan dari Pak Alawi, ya, yang ternyata orang yang mereka sanjung-sanjung dari klan Pak Alwi oleh para mukibin tentunya pernah saya sampaikan dengan kesombongan, dengan keangkuhan yang mereka lakukan, walaupun tidak mereka tampakkan secara zahir, ya. Di saat mereka berada di sekitar kita lagi dalam acara, mereka sok tawadu, ya, mereka sok andap asor. Tapi setelah diuji dengan kenyataan, diuji, kita mencoba untuk dites dari klan-klan Pak Alwi ini, ternyata sombongannya itu masih ada, andap asornya nggak ada. Nyatanya mereka belum bisa menerima sesuatu hal yang sebenarnya ini harus mereka terima, lor. Ya, itu tentang polemik nasab. Di saat mereka ditanyakan nasabnya, mereka marah. Saat mereka diputuskan nasabnya dari Rasulullah, mereka pun marah. Tapi bukan marahnya itu memberikan argumen ataupun menyanggah dengan kitab, menunjukkan manuskrip masa lalu, catatan-catatan yang sesuai dengan zamannya yang dibutuhkan. Tapi malah mereka marah, mencaci, memaki, menuduh yang tidak baik kepada orang yang menanyakan, kejimat dan lain sebagainya. Itu menurut kami adalah sebuah bentuk kesombongan yang seharusnya mereka dengan lapang dada, dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, tanpa marah, tanpa mencaci, tanpa mengedepankan angkara murka, mereka harus bisa menjawab.
Namun pada kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah informasi yang menegangkan dari dua klan, itu sama-sama Ba'alwi namun dari marga yang berbeda, mendapatkan somasi, mendapatkan peringatan keras, mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu digugatnya rumah mewah milik Habib Syekh oleh pemilik dari tanah yang dibangun rumah mewah oleh Habib Syekh, dari ahli waris. Itu digugat, dan ternyata gugatan itu dimenangkan. Berarti apa? Yang dulu dan sampai saat ini disanjung, begitu dipuja dan begitu dipuji, ternyata Allah Subhanahu wa taala menampakkan keaslian dari orang-orang tersebut. Ini adalah sebuah bukti. Apakah ini sebuah kealpaan, ketidaksengajaan, ketidaktahuan, atau memang kendablegan? Apa malah justru ini sebuah kesengajaan hanya untuk meraih kemewahan dunia? Silakan Anda nilai sendiri. Namun dari sebuah berita yang beredar di sosial media ini sudah jelas menampakkan orang yang kalian, hai para mukibin, sanjung, begitu dipuja, begitu dipuji, ternyata punya perilaku gelap, perilaku yang tidak baik. Apakah ini benar menunjukkan dia adalah sebagai orang generasi dari para masyayikh ahli ilmu, ataukah itu hanya sebuah pencatutan nama, ngalor ngidul ngetan ngulon hanya untuk mengadakan konser sholawatan, tapi dalam kajiannya mana, isinya mana, isi gele ngaji. Padahal masyarakat itu sangat butuh dibentuk karakter akhlakul karimah. Apakah setelah mengikuti acara sholawatan, konser-konser sholawat itu yang di lapangan ya, mereka pulang ke rumah terus mempunyai akhlak? Apakah mereka pulang ke rumah mencium tangan ibu dan bapak? Apakah terus pulang ke rumah mereka mempunyai akhlakul karimah, berbahasa, bertutur kata yang baik dengan orang tua? Belum tentu dijamin. Tapi yang ada malah apa? Di lapangan mereka berjoget, ya, bercampur nyawa pria dan wanita. Walaupun untuk kawasan sini itu dipakai satir ya, dibatasi antara pria dan wanita. Yang diharapkan adalah bagaimana mendidik, mengarahkan generasi muda ke arah yang lebih baik, bukan hanya mengganti konser dangdut, konser kemaksiatan dialihkan hanya dengan konser sholawatan. Hanya acara, bingkai acaranya yang berbeda, namun suasana di dalamnya sama. Mereka meluapkan kegembiraan demi membuang kepenatan di rumah.
bertemu dengan teman, berjoget, mengikuti irama musik darbuka yang dipadu dengan yang lain. Begitu nikmat, begitu indah di telinga, akhirnya bokongnya goyang gayeng, kepala galang geleng, susune dolen. Apakah ini tidak mengundang syahwat nafsu? Bukan berarti kita mengkritik tidak suka dengan musik hadroh, dengan sholawatan, tidak, bukan berarti kami tidak suka. Tapi yang kami kritisi adalah nilai sebuah sholawatan, acara sholawatan di saat diisi dengan pengajian hanya berapa persen, dan itu belum tentu masuk isi kajiannya. Ini yang perlu dikritisi. Berarti ini tidak efektif untuk mengarahkan anak muda menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Oke lur, sebagai pelopor adanya konser-konser sholawat, yaitu Habib Syekh, ternyata ini kepada Syekh Mania ya. Semoga dengan Anda melihat berita ini, Anda akan menjadi sadar bahwa orang yang kalian junjung, orang yang kalian puja dan puji, yang kalian dewa-dewakan sebagai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ada satu sisi kegelapan akhlak yang tidak baik yang harus Anda koreksi. Oke, ini adalah sebuah berita ya, dari saudara kami, silakan ya disimak ya. Semoga ini memberikan manfaat lur. Saya sebagai warga pribumi prihatin dan berharap kepada pribumi yang merasa tanahnya diserobot oleh Habib-Habib Yaman, ayolah bersuara, setidaknya melaporkan kasusnya. Kalau memang ada bukti-bukti, laporkan aja ke polisi supaya diusut. Kita ini bangsa besar yang tidak boleh atau tidak bisa dibohong-bohongi lagi oleh kaum pendatang, kaum imigran Yaman. Mereka itu arogan, merasa dirinya itu adalah kaum yang mulia, merasa dirinya itu adalah kaum kelas 1, nah kita pribumi dianggap kelas 2. Makanya saya enak jidatnya memperlakukan pribumi dengan menghina, dengan memfitnah, dengan mengadu domba, dengan membodoh-bodohi kita, ya, dengan seenak perutnya menghalalkan segala cara untuk menguasai tanah misalnya ya, untuk menguasai masjid misalnya, untuk menguasai mukibin yang otaknya masih bodoh, SDM rendah, itu dikadalin sama mereka itu. Nah, mereka sangat khawatir sekali kalau mukibin pada sadar terus kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena dengan hengkangnya mukibin mereka tidak bisa dawir lagi, tidak ada lahan untuk mencari cuan. Selama ini kan mereka itu makan dari mukibin, ya. Nah, ini mukibin dijadikan sapi perah nggak sadar. Seolah-olah mereka itu adalah orang yang paling mulia, sehingga mukibin ini apapun yang dikatakan, apapun yang diminta oleh Habib-Habib imigran Yaman diberikan. Apapun yang dikatakan dipercaya. Apapun yang diceramahkan, apapun yang didongengkan dipercaya. Padahal ceramahnya semuanya itu adalah khurafat dan ngarang-ngarang, ya, cerita ngarang,
sambil ganti baju pakai sorban ngarang. Ini nanti akan ceramah bicara apa ya? Paling ceramahnya sekitar mengunggul-unggulkan kota Tarim, mengunggul-unggulkan kakeknya yang bisa mi'raj 70 kali, kakeknya yang tidak tidur selama 33 tahun, kakeknya yang bisa memadamkan api neraka, kakeknya yang bisa mengusir malaikat, kakeknya yang bisa menurunkan emas dari langit. Ini mukibul itu percaya. Goblok nggak itu? Saking gobloknya percaya saja itu. Nah, kalau kita sebagai orang yang punya otak, itu kan mikir apa benar ya kakeknya bisa begini, bisa begini. Tapi kalau mau kibin itu langsung ditelan mentah-mentah ini. Inilah tugas kita sebagai orang yang waras, menyadarkan mukibin agar kembali ke jalan yang benar. Kalau mereka diingatkan nggak mau, berarti memang dia punya hati pengkhianat. Bagaimana nggak pengkhianat? Mereka itu membela Habib imigran Yaman mati-matian, malah menghancurkan kiai-kiai pribumi yang asli. Untuk itu ayo kita saksikan bersama kasus yang menimpa Habib Syekh, tanah mewahnya disegel sama polisi. Oke lur, demikian sedikit cuplikan video penyegelan rumah mewah dari Habib Syekh, yang ternyata di situ adalah tanah yang dibangun sebuah rumah mewah oleh Habib Syekh ini ternyata adalah bersengketa dengan ahli waris tanah tersebut. Ya, kita berharap dan kita mendoakan semoga Habib Syekh ini diberikan kesadaran, diberikan hati yang legowo untuk menerima kesalahan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik. Semoga para kabib-kabib ini diberikan hidayah taufik ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubatan nasuha. Untuk taubatan nasuha, benar-benar taubat dan mau mengambil ilmu dari para kiai-kiai Jawa ataupun kiai-kiai Nusantara yang ikhlas membimbing umat Nabi Muhammad SAW untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat, bukan untuk meraih kemewahan dunia. Paham ya, Bib? Ora paham kupingnya gobogen, berarti cureken korek nganggo potlot. Oke lur, demikian ya. Semoga ini adalah sebuah informasi yang bisa Anda terima, khususnya para kabib dan mukibin. Khususnya kami adalah mengajak kepada mukibin untuk bisa otaknya bersih kembali dari doktrin-doktrin para kabib-kabib dobol yang mengandalkan para kemewahan, kemancungan, seolah-olah kehebatan mereka, namun ternyata pahpoh, tong kosong berbunyi nyaring. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.